Jadi nanti semua KPU kabupaten kota, Ya. termasuk KPU Jombang. provinsi, Ya. Jombang juga, itu menggunakan teknologi ini. Iya. Oke, ini menarik ini. Sirekap namanya. Tadi saya sampaikan idenya bagus. Dia kan pakai teknologi apa ya? Namanya OCR itu ya. Jadi ketika memfoto maka langsung merekap ya. Bahkan pemilu-pemilu sebelumnya pendataan DPTB pemilih pindah pilih itu dilaksanakan mendekati hari pemungutan suara, 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Itu baru kita bekerja. Nah, kalau di pemilu 2024 ini enggak, ya kita data sejak awal. Agar apa? Agar kami bisa melayani pemilih yang atau pemilih DPTB atau pemilih yang potensi DPTB ya. Jadi pondok-pondok pesantren itu ya, anak-anak pondok pesantren kita datangi, kita sampaikan kepada penanggung jawab untuk bisa mendata ya. Dengan persyaratan apa? Pada hari pemungutan suara yang bersangkutan itu tidak pulang ya. Ya, itu kita pastikan sehingga kita persiapkan dan kita masukkan di dalam TPS khusus ya. Jadi istilahnya itu pemilih DPTB yang di DPT-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, saya sekarang berada di Kabupaten Jombang. Siang ini saya bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Jombang, Mas Abdul Wadud Burhan Abadi, SE/MSI. Beliau yang megang kendali dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 nanti ya. Terima kasih Mas Burhan. Saya disambut oleh Mas Burhan sendiri. Mas Burhan, Pileg, Pilpres sudah selesai. Sekarang gilirannya ke Pilkada serentak. Beberapa bulan lagi kita akan menghadapi Pilkada serentak, termasuk di Kabupaten Jombang. Mas Burhan, bisa Mas Burhan ceritakan proses Pileg dan Pileg kemarin dan evaluasinya untuk menyongsong Pilkada serentak di tanggal 27 November 2024 nanti. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang di Komisi Pemilihan Kabupaten Jombang. Terima kasih. Perlu saya sampaikan juga bahwa sebenarnya belum selesai juga ya terkait dengan pemilu ya. Karena ada sengketa itu ya. Betul. Karena kami masih punya tanggungan karena Jombang salah satu dapil 8 DPR RI ada beberapa gugatan sehingga kami sekarang masih berproses ya di Mahkamah Konstitusi. Tetapi untuk DPRD Kabupaten Jombang, kami tadi malam ya 2 Mei 2024 telah melaksanakan proses rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jombang. Karena untuk DPRD Kabupaten Jombang, alhamdulillah Jombang tidak termasuk dalam gugatan ya. Tidak ada sengketa Tidak ya. ada sengketa sehingga bisa ditetapkan. Ya, bisa ditetapkan setelah kami menerima
surat dari KPU RI tadi malam. Oke. Perlu saya sampaikan juga bahwa secara umum penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Jombang ini berjalan relatif baik ya, Alhamdulillah. relatif baik. Jadi mulai dengan pendaftaran, kemudian verifikasi peserta pemilu di Kabupaten Jombang ini juga berjalan dengan baik ya. Tanpa ada sengketa pada Tanpa saat ada itu sengketa. ya. Gejolak masyarakat juga Betul. nggak ada ya, adem ayem lah. Adem ayem ya. Kemudian pada saat pemutakhiran data pemilih juga alhamdulillah tidak seperti pemilu 2024 bahkan dilaksanakan menjelang hari pemungutan suara. Itu belum selesai ya. Makanya pada saat itu ada DPT HP 1, DPT HP 2, DPT HP 3, DPT HP 3 akhir ya. Dulu itu prosesnya panjang sekali karena memang banyak masukan dari peserta pemilu maupun dari masyarakat terkait dengan pemutakhiran data. Dan alhamdulillah ini sesuai dengan jadwal ya. 22 Juni 2023 DPT pemilu sudah ditetapkan dan itu sesuai dengan jadwal. Kemudian untuk pencalonan juga berjalan dengan baik ya, pencalonan. Jombang itu zero sengketa ya. Beberapa kabupaten yang lain ada sengketa, Jombang zero masalah ya, zero. Kemudian kampanye juga yang waktu itu kita persiapkan dengan baik ya. Ada kekhawatiran karena pemilu-pemilu sebelumnya itu kondisi akan lebih hangat ketika menjelang kampanye ya. Pas kampanye. Ya, dan alhamdulillah kampanye yang kita lalui 75 hari itu berjalan juga relatif dengan baik. Aman ya. Sampai dengan hari pemungutan suara ya. Secara umum juga dinilai baik ya. Meskipun di Jombang itu ada PSU ya, ada satu TPS yang PSU, tetapi secara data ya kami relatif jauh lebih baik dibanding pemilu 2019. Misalnya terkait dengan hitung ulang. Ya. Hitung ulang itu kalau nggak salah di pemilu 2024 ini jumlahnya hanya 63 kalau nggak salah ya, saya lupa. Kira-kira itu 60-an lah. Dibanding dengan pemilu tahun 2009 yang jumlahnya 160 sekian. Ya. Jadi jauh lah ya. Jadi alhamdulillah relatif lebih baik ya. Kemudian juga minor insiden ya, insiden terkait misalnya demo dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi bekal bagi KPU Kabupaten Jombang untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2024. Ya. Saat ini untuk menyongsong Pilkada Serentak di Kabupaten Jombang, KPU sudah melakukan tahapan apa ini? Ya, jadi tahapan Pilkada 2024 serentak ya, itu sudah dimulai Januari ya. Kalau nggak salah 26 Januari 2024 ya. Oke. Meskipun berarti bersamaan dengan jelang pemilu ya, pemilu serentak, pemilu nasional itu ya. Jadi menjelang sebelum hari pemungutan suara ya, 14 Februari itu. Tahapan pilkada itu sudah berjalan ya. Berjalan. Ya, 26 Januari 2024. Meskipun tahapan di pilkada awal-awal itu kan perencanaan program dan anggaran ya. Nah, sekarang kami sudah melakukan beberapa persiapan ya. Meskipun beberapa persiapan termasuk anggaran yang sudah lama kita bahas ya. Itu mulai 2023 bahkan 2020 ya. 2020 itu kita sudah diundang DPR untuk membicarakan anggaran. Dan alhamdulillah Jombang itu pada September 2023 menjadi salah satu dari 4 kabupaten kota yang paling pertama menerima hibah pilkada. Jadi September 2023 itu kita sudah menerima hibah
anggaran Anggaran pilkada untuk pilkada. termin pertama 40% itu. Berapa secara total anggaran untuk penyelenggaraan? Ya, jadi kami menerima anggaran hibah dari pemerintah daerah itu sebesar 62 miliar sekian, Miliar sekian ya. 62,3 lah, 60. Itu sudah kita terima 100% ya. 100%, oke. Dan kami secara anggaran kami insya Allah sudah siap ya. Kemudian untuk saat ini kami melaksanakan tahapan perekrutan badan ad hoc ya. Untuk Jadi yang betul, PPK itu ya, PPK maupun PPS. Jadi maupun PPK BPS, oke. kami sudah membuka pendaftaran dari tanggal 29 ya, 29 April sampai dengan 2 Mei ya. Ya, Nah, kemudian kemarin kami juga sudah memulai pembukaan pendaftaran untuk badan ad hoc PPS. Jadi ini PPS. berjalan beririsan ya. beririsan. Ya. Nah, kami juga bersiap untuk melaksanakan tahapan perseorangan ya, pencalonan perseorangan. Mulai kapan itu, Mas? Perseorangan. Kalau jadwalnya mulai 5 Mei ya. Oke. Jadi kenapa perseorangan itu lebih awal? Karena kami juga harus mempersiapkan terkait dengan dukungan ya. Jadi dukungan untuk memverifikasi dukungan itu. Jadi 5 Mei itu mereka harus menyampaikan dukungan ya, dukungan perseorangan. Dan itu jumlahnya cukup besar ya, karena Jombang itu jumlah DPT-nya 1.011.402, maka syarat dukungan bagi calon perseorangan itu jumlahnya hampir 65.000 dukungan. Dan itu 65.000 saya kira cukup. Kira-kira ada nggak yang nyalon dari perseorangan, Mas? Kalau sejarah Jombang kok belum ada. Belum ada ya? Karena Sebelum-sebelumnya juga belum ada ya pilkada sebelumnya ya? Belum ada. Oke. Jadi untuk mengumpulkan dukungan 65.000 itu kan bentuknya nanti berupa fotokopi KTP, Fotokopi KTP. sama surat pernyataan ya. Ya. Ya itu nggak sedikit loh ya. Nah kalau saya melihat PKPU-nya ya, itu malah ada tambahan lagi ya. Mereka juga harus menyertakan nomor HP. Kemudian juga email ya. Nomor HP dan jadi email. Nanti mereka bisa dihubungi secara langsung ya. Betul. Jadi kami sudah mensosialisasikan form dukungan itu. Dan di situ ada nomor ponsel, nomor HP dan email dari orang yang memberikan dukungan tersebut. Ya. Dan itu tidak jadi ini nggak bisa main-main ini. Ya. Dan tidak ada di pilkada sebelumnya. Oke, ini yang baru syarat bagi perseorangan ya. Ya. Oke, Mas, DPT di pilkada nanti apakah ada perbedaan dengan DPT yang di pileg maupun pilpres kemarin? Kalau pengalaman pemilu sebelumnya ya, kalau 2018 itu kan pilkadanya dulu kalau Jombang ya, kemudian dilanjutkan dengan pemilu ya. Nah ini terbalik ya, kita pemilu dulu, kemudian pilkada. Baru pilkada. Ya. Kalau dulu kita tidak melaksanakan coklit, kalau sekarang ya insya Allah informasinya kita akan melakukan coklit kembali. Oh, ya. Jadi verifikasi ulang lagi ya? Berarti ada petugas pemutakhiran. Ya, betul. Kalau di pemilu ada pantarleh, kalau di pilkada nanti akan ada PPDB. Nanti kita lihat ya, apakah DPT kita bertambah atau berkurang. Ya. Karena di Jombang itu menurut Disbenduk Capil mobilisasi penduduk itu sangat tinggi ya. Oke. Jadi informasinya 50 penduduk ya, 50 orang itu masuk keluar per hari. 50%. 50 orang. 50 orang per hari itu masuk keluar Jombang. Dan itu juga
nanti akan mempengaruhi jumlah DPT kita. Jadi nanti nggak seberapa besar ya perubahannya ya kira-kira ya. DPT yang digunakan di pemilu kemarin pada Ya, 14 Februari dengan untuk pilkada serentak ini ya. ya mestinya kalau normal ya enggak ya, Enggak enggak. ya. Karena berdekatan ini ya. Betul ya. Berarti ini diuntungkan juga ya adanya pemilu pilpres dengan pilkada serentak yang dilakukan dalam di tahun yang sama Ya, gitu ya. ya. Dan kemudian juga saya kira saya menilai ya secara pribadi ya, Ya. berdasarkan pengalaman saya menjadi penyelenggara pemilu baik di Panwas maupun di KPU yang pertama itu. Jadi pemutakhiran data pemilih itu di pemilu 2024 insya Allah saya menilai jauh lebih baik dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Misalnya contoh ada konsep de jure ya. Jadi pemilih didaftar itu berdasarkan dokumen kependudukan. Ya. Jadi bukan keberadaan orang itu di mana. Ya. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya ya, 2014 ke bawah ya. Itu penduduk itu bisa didata berdasarkan keberadaannya. Ya. Misalnya saya KTP Jombang itu dulu bisa didata di Surabaya karena saya misalnya bekerja di Surabaya. Nah sekarang nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi istilahnya de jure ya. De jure itu pemilih itu didata berdasarkan dokumen kependudukannya ya. Dan dokumen kependudukannya itu apa? Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang, yaitu siapa? Dispendic Capil itu ya. ya. Oke, Mas, dari evaluasi apa sih yang telah Mas Burhan lakukan dari pileg kemarin? Misalnya gini, apakah kemarin itu ada penyelenggara itu yang nakal misalkan, Ya. atau apalah yang lainnya, atau sosialisasi atau penyelenggaraan, konteksnya kan penyelenggaraannya. Ya. Nah, evaluasi apa yang kira-kira perlu diperbaiki untuk Ya. persiapan pilkada? Jadi saya kira evaluasi itu bagian dari fungsi manajemen ya. Ya. Jadi setiap siklus penyelenggaraan pemilu maupun pilkada kami selalu melaksanakan namanya evaluasi ya. Nah dari evaluasi itu kami juga banyak mengambil pelajaran ya. Kami banyak mencatat beberapa hal yang mungkin akan kita perbaiki ya. Misalnya pertama terkait dengan perekrutan badan ad hoc ya. Jadi KPU sudah berproses, saya kira juga positif bahwa misalnya perekrutan badan ad hoc itu dilakukan secara terbuka ya. Jadi aturannya berbeda. Kalau dulu misalnya di PPS itu harus ada rekomendasi dari kepala desa, sekarang bisa lebih terbuka dan itu saya kira perkembangan yang bagus ya. Tadi untuk pemutakhiran data saya kira juga positif, ada konsep de jure itu juga membuat pendaftaran pemilih menjadi lebih baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga terkait dengan penggunaan sistem informasi di semua tahapan. Itu juga positif ya. Saya kira sidalih kita juga saya kira jauh lebih baik dibanding 2019 karena juga saya waktu itu juga menjadi penyelenggara. Kemudian juga sistem informasi partai politik. Ya. Kalau dulu partai politik masih menganggap ini hal yang memberatkan, tapi saya kemarin diskusi dengan beberapa partai politik, ini juga sangat membantu mereka ya, karena database mereka terkait dengan keanggotaan partai politik juga ada di sistemnya dan mereka bisa mengakses ya. Kemudian juga saya kira sistem yang lain termasuk Sirekap ya, meskipun
ada beberapa masalah kemarin dan sudah disampaikan oleh Pak Ketua KPU RI terkait dengan permasalahan itu, tapi secara konsep ya itu sangat bagus dan sangat membantu masyarakat bisa segera mendapatkan informasi terkait dengan hasil pemilu dan terbuka ya. Dan terbuka ya. Real time meskipun ada beberapa masyarakat yang menganggap itu tidak baik ya terkait dengan Sirekap, tapi perlu saya sampaikan juga bahwa Sirekap itu hanya alat bantu. Alat bantu. Agar apa? Agar masyarakat itu tidak hanya bisa memperoleh informasi dari quick count ya. Yang hanya berapa 1.000, 2.000 TPS ya, kemudian bisa memotret hasil ya. Nah, KPU saya kira berjalan ke arah yang benar saya kira ya. Jadi menghadirkan real count ya, yang itu hasil real dari TPS kita. Ya. Meskipun masih ada kelemahan ya. Jadi saya kira idenya bagus, konsepnya bagus, tinggal kita menyempurnakan teknologinya ya. Dalam pelaksanaannya juga. Ya. Itu nanti di pilkada dipakai itu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Dipakai seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi KPU Kabupaten Jombang menggunakan teknologi memotret hasil C1 ya. Ya. Dan itu kan sebenarnya sudah dimulai pilkada 2020 ya. Itu sudah dimulai. Jadi masyarakat bisa melihat langsung nanti hasilnya. Iya, detik by detik itu ya. Detik by detik, ya. Oke, itu menarik tuh. Ya. Jadi orang bisa melihat langsung hasil pemungutan suara situ ya. Dan semangatnya kan memang begitu ya. Semangatnya keterbukaan lah ya. Keterbukaan ya. Meskipun ya tadi banyak juga yang mengkritik ya, tapi saya kira ini langkah baik kalau menurut saya, karena masyarakat bisa segera mengetahui hasil pemilu. Itu memang diinstruksikan oleh KPU Pusat? Betul. Jadi semua sistem itu dibuat oleh KPU RI. Jadi KPU Kabupaten, KPU Provinsi tidak boleh membuat sistem kecuali atas izin KPU RI. Jadi itu sifatnya nasional. Jadi nanti semua KPU Kabupaten Kota, termasuk KPU Jombang, Provinsi Jombang juga, itu menggunakan teknologi ini. Iya. Ini menarik ini. Sirekap namanya. Dan itu kan sebenarnya tadi saya sampaikan idenya bagus. Dia kan pakai teknologi namanya OCR itu ya. Jadi ketika memfoto maka langsung merekap ya. Nah, yang kemarin dan sebagaimana dijelaskan oleh Ketua KPU RI itu masih ada kelemahannya. Karena pakai teknologi AI juga itu ya. Dan mudah-mudahan nanti semakin sempurna. Disempurnakan ya. Sehingga teknologi itu bisa berjalan dengan baik, hanya satu jepret kemudian sudah terekap. Sehingga itu juga meringankan KPPS kita. Ya. Jadi pengalaman pahit 2019 itu banyak KPPS kita yang kelelahan, ya. Kemudian sakit dan ada yang meninggal dunia juga, itu karena memang teknis penyelenggaraan pemilu yang berat ya. Tahapannya panjang juga. Tahapannya panjang juga. Namanya nanti juga Sirekap ya, yang digunakan insya Allah untuk pilkada ini. Ya, insya Allah begitu. Sama halnya di 2020 itu namanya juga Sirekap. Jadi warga Jombang nanti bisa memantau hasil pilkada pemungutan suara. Iya. Dan itu bisa dilaksanakan di pemilu yang ini. Iya. Itu juga meskipun ya Pak masih banyak kritikan ya karena tidak akurat dan lain sebagainya. Tapi saya yakin juga KPU tidak akan mengevaluasi semuanya sehingga penggunaan Sirekap itu berjalan tetap dengan baik, akurat lah. Mas, di Jombang ini kan terkenal sebagai sebutan kota santri. Oh iya. Banyak pondok pesantren yang ada di sini. Ya, notabene adalah para santri itu bukan hanya warga Jombang, bukan hanya warga sekitar Jombang, tapi kan ada yang dari luar pulau dan sebagainya ya. Lah, ini menjadi persoalan enggak bagi penyelenggara
saat pemungutan suara ini? Ya. Atau ada nggak mencegah adanya kecurangan misalkan warga luar Jombang itu nyoblos misalkan. Oh ya. Ini bukan kasus pondok pesantren ya, bisa terjadi di mana-mana. Tapi Ya. kebetulan kan di Jombang banyak pondok pesantren. Lah, bagaimana cara mencegahnya nanti? Ya, jadi jadi mungkin terkait dengan PSU yang ada di pelosok kemarin kan juga kasusnya begitu, ada warga di luar Jombang dan kebetulan memang dia pesantren ya, anak pesantren, kemudian menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, ya, di TPS di pelosok itu ya. Nah, kejadian itu ternyata di beberapa kabupaten juga begitu. Ya, betul. Yang pertama, ini menjadi evaluasi kami, menjadi evaluasi kami bahwa penyelenggara kami memang harus betul-betul memahami terkait dengan jenis atau kategori pemilih ya. Jadi ada pemilih DPT, ada pemilih DPTB, ada pemilih DPK ya. Pemilih DPTB itu pemilih yang ada DPT sebenarnya, tetapi karena dalam keadaan tertentu dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS dia tempat terdaftar di kampung halamannya itu. Nah, sebenarnya itu sudah kita baca sejak awal. Makanya di setiap TPS itu kemarin kita membuat semacam pamflet ya. Agar masyarakat bahkan penyelenggara KPPS itu bisa memahami. Jadi di situ dijelaskan sebenarnya pemilih DPT itu apa, pemilih DPTB itu apa. Nah, upaya kita sampai di situ. Nah, kalau kasus di Jombang itu mungkin kecelakaan ya. Jadi upaya kita untuk memberikan BIMTEK sosialisasi kepada masyarakat saya kira sudah sangat maksimal. Ya namanya kan nggak ada yang sempurna. Iya. Kecuali Tuhan. Iya. Bahkan itu kita tempelkan di setiap TPS. Bagaimana pemilih DPTB itu dapatnya apa, syaratnya apa, sudah ada. Semuanya bisa membaca termasuk KPPS kita. Tapi saya kira ini kecelakaan ya, hanya satu TPS. Mudah-mudahan ini juga meskipun hanya satu, saya kira itu juga menjadi perhatian kita. Perlu diantisipasi. Nah, untuk pemilih DPTB ya, tadi disebutkan pesantren ya. Nah, KPU di pemilu 2024 kemarin sudah saya kira membuat langkah-langkah yang sudah sangat baik menurut saya ya. Jadi pendataan pemilih DPTB itu dilakukan sejak awal. Dilakukan bersamaan dengan pemutakhiran data untuk menetapkan DPT itu. Jadi sejak awal. Jadi pemilih DPTB itu terutama di lokasi khusus, misalnya di pondok pesantren, kemudian di asrama-asrama, kemudian di perusahaan-perusahaan, masuk di lapas, agar didata lebih awal, ya. Jadi berbarengan dengan penetapan DPT. Berbeda dengan pemilu 2019, bahkan pemilu-pemilu sebelumnya. Pendataan DPTB, pemilih pindah pilih itu dilaksanakan mendekati hari pemungutan suara. 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Itu baru kita bekerja. Nah, kalau di pemilu 2024 ini enggak. Ya, kita data sejak awal. Agar apa? Agar kami bisa melayani pemilih yang atau pemilih DPTB atau pemilih yang potensi DPTB ya. Jadi pondok-pondok pesantren itu ya, anak-anak pondok pesantren kita datangi, kita sampaikan kepada penanggung jawab untuk bisa mendata ya. Dengan persyaratan apa? Pada hari pemungutan suara yang bersangkutan itu tidak pulang ya. Ya, itu kita pastikan sehingga kita persiapkan dan kita masukkan di dalam TPS khusus ya. Jadi istilahnya itu pemilih DPTB yang di DPT-kan. Ya, jadi sejak awal dia sudah ada potensi di daftar pemilih DPT yang kita tetapkan tanggal 22 Juni 2023 itu. Jadi kita sudah mengantisipasi ya pemilih-pemilih yang kategori semacam itu
Tetapi sekali lagi tetap tidak sempurna ya. Oke. Kami juga mendengar beberapa masukan dari masyarakat terkait pemilih DPTB. Tapi secara konsep, secara kebijakan KPU sudah sangat memperhatikan pemilih-pemilih dengan kategori tersebut. Mas, kalau melihat perolehan kursi di DPRD Kabupaten Jombang, Ya. kursi partai politik ya, Ya. itu kira-kira nanti berapa pasangan calon yang bisa daftar menjadi kontestan? Ya. Jombang ini ada 50 kursi ya. Ya. Ada 50 kursi dan alhamdulillah tadi malam kami sudah melaksanakan penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Jombang serta calon terpilih ya. Ya. Nah, terkait dengan jumlah ya, ketentuannya kan begini. Syarat untuk mencalonkan itu untuk partai politik ya itu adalah 20% kursi ya. Oke, dari jumlah kursi di DPRD Ya, berarti Kabupaten Jombang ya, ada 50. berarti 50 kali 20 kan 10. Jadi Ya, 10 kursi, 10 kursi sudah ya. bisa mencalonkan. Ya. Oke. Atau 25% suara sah. Ya. Nah, di perencanaan anggaran kami, Ya. kami sudah mengasumsikan itu ada 6 calon. 6 calon. Karena kami harus mengambil maksimal ya. Itu 6 calon dari parpol atau plus independen? Ya, dari parpol atau gabungan partai politik sebanyak 4 pasangan. 4 pasangan. Kemudian dari perseorangan ada 2 pasangan. Ya, jadi 6. Ada 6. Nah, kalau saya ditanya kalau ke depan dengan hasil kursi yang sudah ditetapkan tadi malam, nah tentu tergantung dari masing-masing partai politik ya. Nanti akan ada koalisi dan lain sebagainya. Itu yang kami tidak tahu dan saya tidak mau masuk ke wilayah itu ya. Tapi kira-kira kalau partai yang mendapatkan minimal 10 ya bisa mencalonkan tuh ada 2 ya. Ada 2 misalnya tadi malam ditetapkan itu PKB itu ada 12 kursi. 12 kursi. Kemudian PDIP itu 10 kursi. Yang lainnya ada 8, ada 6, ada 4, ada 3 ya. Nah, itu yang tapi kan belum tentu juga yang 12 kursi maupun 10 kursi itu mengusung calon sendiri ya. Itu kan belum tentu juga. Tergantung dinamika partai politik ya. Tapi secara anggaran kami sudah menyiapkan maksimal ya. Jadi ada 6 pasangan calon. Kalau melihat banner-banner yang sudah dipasang di Jombang itu kira-kira berapa pasangan ini? Nah, ini yang bukan bukan ranah KPU ya. KPU menunggu nanti. Kita menunggu ya. Oke. Tapi sudah kita siapkan 6 calon sesuai dengan anggaran. Mas, hal yang kerap terjadi di pilkada itu kan ada laporan dugaan ijazah palsu calon. Itu di mana-mana umum ya. Entah itu lawan politiknya mau menjegal, entah itu memang ijazah palsu dan sebagainya ya. Lah, untuk mengantisipasi adanya calon yang berijazah palsu ini bagaimana langkah KPU? Ya. Jadi mekanisme untuk melakukan verifikasi bahkan klarifikasi ya, saya kira di setiap pilkada itu juga dilakukan ya. Jadi memang ada PKPU-nya juga mengatur, Juknisnya juga mengatur, dan yang lebih penting lagi menurut saya koordinasi dengan stakeholder ya. Dalam hal ini misalnya lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Dan itu saya kira itu terjadi setiap pilkada ya. Nah, memang butuh ketelitian ya. Ketelitian penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu sebagai pengawas, termasuk masyarakat. Karena pasti setiap tahapan pencalonan ada tanggapan dari masyarakat. Jadi KPU juga
harus teliti, Bawaslu juga harus mengawasi dengan teliti. Saya kira juga masyarakat juga harus berperan aktif karena di situ ada tahapan tanggapan dari masyarakat ya. Kalau dari pilkada sebelumnya ada nggak Mas laporan-laporan seperti itu yang diterima oleh KPU? Ada ya. Ya pasti ada. Dan itu hasil dari verifikasinya? Ya, kami pasti akan melakukan verifikasi juga klarifikasi ke tempat misalnya di mana ijazah itu dikeluarkan. Ya. Jadi pengalaman pilkada 2018 itu kita juga sudah melakukan seperti itu ya. Jadi kami mendatangi beberapa lembaga pendidikan ya yang digunakan paslon itu untuk mendaftar untuk menjadi calon calon bupati, wakil bupati Kabupaten Jombang. Dan alhamdulillah di Jombang pengalaman kami saya kira relatif berjalan lancar terkait dengan pencalonan. Mas, kemudian strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada nanti, kalau kemarin kan di Pileg sekitar 87 ya? Ya, 87% ya. Kemudian kalau di pilkada sebelumnya 60 berapa ya? Saya lupa ya. Nah, itu nanti bagaimana strategi penyelenggara? Ya, jadi memang menurut rencana strategis KPU RI salah satu indikator keberhasilan kita dalam menyelenggarakan pemilu maupun pilkada itu adalah partisipasi. Masyarakat. Nah, kemudian kalau nggak salah di undang-undang ya, jadi memang pemilu ya itu dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat. Maka bagi kami mendorong keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu saya kira menjadi sebuah keniscayaan ya. Jadi karena tanpa partisipasi masyarakat saya kira pemilu ini tidak berjalan dengan baik. Nah, banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Ya, misalnya kerjasama dalam sosialisasi ya. Dengan komunitas-komunitas gitu? Betul ya, di seluruh segmen ya. Ada perempuan, ada milenial ya, yang kemarin menurut data itu menjadi pemilih terbanyak ya, Gen Z, hampir ya betul, Gen Z dan milenial ya. Hampir separuh ya, hampir 50% lebih. Itu menjadi, saya kira itu menjadi dasar kami untuk bagaimana strategi melaksanakan sosialisasi ya. Tapi Gen Z ini kan anak-anak muda yang ya kira-kira kadangkala yang ada yang apatis terhadap politik gitu kan. Menurut Mas Burhan sendiri tuh sulit-sulit gampang nggak sih untuk menarik mereka memilih ya, terutama nanti kesadaran untuk memilih calon pemimpin? Ya, jadi sebenarnya kami juga punya data sebenarnya. Cuman memang belum kami olah ya karena di setiap pemilu itu ada namanya daftar hadir. Ya. Daftar hadir baik itu pemilih DPT, kemudian DPTB maupun pemilih DPK. Nah sayangnya data-data itu masih belum bisa kita peroleh karena masuk di dalam kotak ya. Dan kami tidak bisa membuka kotak tanpa ada perintah dari Mahkamah Konstitusi karena kami masih ada sengketa di MK. Tetapi kami sangat menyadari ya berdasarkan data yang kami peroleh pada saat pemutakhiran data pemilih di pemilu 2024, ini jumlah pemilih kategori Gen Z maupun milenial itu jumlahnya besar sekali. Dan itu menjadi perhatian kita dalam melaksanakan sosialisasi. Dan hampir
sebagian besar sosialisasi kita laksanakan pada pemilu 2024 itu menyasar kelompok-kelompok itu. Ya. Kami rutin mendatangi lembaga-lembaga pendidikan SMA ya untuk memberikan sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 ya. Kemudian kami juga menggunakan konten-konten yang yang menarik bagi pemilih Gen Z maupun milenial ya. Kami menggunakan TikTok, kemudian Instagram dan lain sebagainya dengan desain sosialisasi yang menyesuaikan selera mereka. Mudah ditangkap oleh mereka ya. Dan itu mudah-mudahan ya angka 87% itu adalah hasil dari ikhtiar kita pada saat penyelenggaraan pemilu 2024 kemarin. Dan akan kami teruskan di Pilkada 2024. Oke. Mas Burhan, terakhir ini Mas Burhan. Siap. Ini banyak sekali perbincangan dari hasil pemilu kemarin, perbincangan tentang money politik. Oh, siap. Bagaimana ini trik KPU untuk mencegah terjadinya money politik, atau bagaimana KPU mengedukasi pemilih lah supaya tidak memilih berdasarkan transaksional ya. Bagaimana Mas? Ya, terima kasih. Jadi saya kira ini problem berat ya, problem berat kita semua lah ya. Tidak hanya KPU tetapi juga seluruh pemangku kepentingan, seluruh masyarakat ya. Jadi tentu kami memahami benar ya apa yang terjadi di masyarakat, dan kami sering menyampaikan di forum-forum sosialisasi, dan ini harus menjadi perhatian masyarakat. Sebenarnya undang-undang pemilu maupun pilkada itu sangat tegas ya, melarang terkait dengan terjadinya money politik apapun bentuknya ya. Jadi kami sudah sampaikan semua itu termasuk sanksi-sanksinya. Tetapi kami juga tidak bisa berdiri sendiri dalam melaksanakan sosialisasi itu karena ada problem besar menurut saya. Yaitu masyarakat kita melalui pemilihan kepala desa. Itu yang begitu masif ya. Kemudian sangat vulgar ya. Dan saya juga menyaksikan di sekitar lingkungan saya. Begitu vulgarnya, begitu masifnya ya praktek money politik dalam penyelenggaraan pilkades. Nah, seakan-akan masyarakat kita dibiasakan dengan hal-hal semacam itu, dan itu sudah menjadi biasa. Nah, saya kira ini menjadi tantangan berat bagi kami ya, ketika aturan money politik itu begitu tegas diatur di pemilu, di aturan di undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada, tetapi di sisi lain ya pembiasaan ya. Kemudian budaya money politik di masyarakat itu begitu tumbuh subur. Nah, saya kira ini tidak hanya cukup law enforcement ya, penegakan hukum di pemilu ya, money politik, tapi harus ada kesadaran dari masyarakat juga. Kesadaran masyarakat itu juga menjadi sangat penting ya. Menurut Mas Burhan, calon seperti apa sih yang harus dipilih oleh masyarakat Jombang? Seharusnya kan mereka memilih sesuai dengan hati nurani mereka ya. Karena melihat pemimpin Jombang ke depan adalah menentukan nasib mereka. Setidaknya seperti itu. Yang bisa memakmurkan warga Jombang sendiri. Kira-kira apa Mas himbauan kepada masyarakat supaya mereka memilih sesuai hati nurani itu? Ya, jadi demokrasi ya. Itu kan terkait dengan kesejahteraan ya. Demokrasi terkait dengan kesejahteraan.
Jadi saya kira pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakatnya ya. Jadi saya berharap ya pemilih kita menjadi pemilih yang cerdas ya, pemilih-pemilih yang bisa memilih pemimpinnya, calon pemimpinnya ya sesuai dengan hati nurani Ya. dan tentu punya keyakinan bahwa pemimpin ini akan bisa mensejahterakan mereka. Money politik itu ternyata tidak mempengaruhi kecenderungan memilih dari pemilih di Kabupaten Jombang. Oke. Jadi hasilnya seperti itu. Meskipun money politik masih dianggap tinggi ya pada saat itu, tetapi pemilih itu tidak terpengaruh ya. tidak terpengaruh. Artinya mereka punya kayak apa ya, pilihan ideologis ya. Betul. Ya. Oke. Walaupun mereka dikasih berapapun, Ya, mereka kalaupun tetap, misalnya ya, karena dianggap tinggi, menerima, tapi pilihan mereka tetap ya. Dan ini juga saya mengingatkan, ternyata sia-sia. Sia-sia, ngasih uang ngasih ya. uang sia-sia. ya. Dan kan banyak di masyarakat itu yang sudah manipulatif ternyata nggak terpilih ya. Oke. Nah itu menjadi peringatan bagi calon-calon juga, jangan menggunakan langkah-langkah seperti itu ya. Karena satu itu melanggar peraturan dan perundangan. Kemudian yang kedua berdasarkan riset itu tidak efektif. Saya kira itu. Terima kasih Mas Burhan atas kesempatan waktunya berbincang politik menyongsong pilkada di Kabupaten Jombang. Siap. Semoga pilkada di Kabupaten Jombang ke depan bisa terselenggara dengan baik dan masyarakat Jombang yang tadi pesannya Mas Burhan, masyarakat dengan pemilih yang cerdas, memilih dengan hati nurani sehingga nanti muncullah pemimpin yang peduli terhadap masyarakat Jombang dan mau memakmurkan masyarakat Jombang. Begitu ya Mas ya. Siap ya, terima kasih. Terima kasih, saya Iksan, News Manager Harian Surya Tribun Jatim Network. Undur diri, sampai ketemu dengan Ketua KPU di daerah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.